Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan tema diklat yaitu menyusun dan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di dalam kelas. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia dan yang kami hormati Bapak Klikyan Pradana, SPD GRMM yang merupakan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau merupakan Duta Kemdikbudristek, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kelas kita dari awal hingga akhir tanpa adanya gangguan seperti itu Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai, sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lulu Arianti yang akan memandu acara diklat kita pada malam hari ini, pada Zoom meeting malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu, saya ingin informasikan terkait jadwal Zoom. Jadwal Zoom meeting kita yaitu 2 malam atau pada tanggal 19 dan 20 Oktober. Dan besok pagi kita akan membuka grup WA untuk diskusi Zoom. Mohon maaf untuk diskusi WA sampai dengan tanggal 22 Oktober. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu nanti bertanya pada narasumber kami terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini. Dan saya informasikan juga Bapak Ibu terkait dokumen. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya akan kami siapkan. Bapak Ibu hanya perlu fokus dalam mengikuti kelas. Jadi tidak perlu bertanya absensi di mana dan sebagainya, tidak perlu khawatir. Dan mungkin jika Bapak Ibu terdapat kendala dalam mengikuti Zoom juga tidak perlu khawatir, karena kami akan mengirimkan link rekaman pada WA Group. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kegiatan kita pada malam hari ini diadakan oleh Guru Cendekia Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita malam hari ini, agar lebih barokahnya kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk susunan acara kita pada malam hari ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama, penyampaian materi dari narasumber kami, yaitu Bapak Klikyan Pradana, dan yang kedua, diskusi atau tanya jawab dengan narasumber. Mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulis atau alat-alat yang mendukung lainnya, agar Bapak Ibu bisa mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan narasumber kita pada malam hari ini Bapak Ibu sudah sangat profesional pada bidangnya, seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan tema yang akan kita angkat dan yang akan kita bahas, yaitu menyusun dan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita akan berlanjut ke sesi penyampaian materi oleh narasumber kami. Kepada Bapak Klikyan Pradana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung di sini dan bisa tentunya bertemu dengan Bapak Ibu semua yang hadir di Guru Cendekia. Dan pada malam hari ini tentunya kita akan membahas Bapak Ibu ya tentang lebih ke praktisnya bagaimana menyusun dan juga menerapkan proyek penguatan profil Pancasila yang mungkin masih bagi sekolah penyelenggara untuk awal-awal gitu ya, awal-awal kurikulum merdeka ini menjadi satu pertanyaan. Dan mungkin Bapak Ibu nanti akan banyak pertanyaan, silahkan disampaikan, nanti kita diskusi bersama. Kita akan carikan bagaimana jawabannya, kita bisa saling berikan masukan tentang pelaksanaan P5. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suhardi yang tentunya ketua dari Guru Cendekia, dan ini memberikan ruang yang luar biasa untuk kita semua Bapak Ibu, dan sampai di malam hari ini masih memberikan inspirasi-inspirasi untuk Bapak Ibu guru untuk sebagai referensi yang nantinya bisa dimanfaatkan dan tentunya bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu, tentunya untuk kemajuan layanan Bapak Ibu secara maksimal kepada peserta didik. Baik, saya akan memulai dengan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu untuk materi di malam hari ini. Jadi Bapak Ibu semua di malam hari ini kita akan berdiskusi dan saya akan coba untuk menjelaskan, menyampaikan bagaimana untuk menyusun dan juga menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini merupakan bagian dari pelaksanaan nanti Bapak Ibu melakukan pembelajaran selain dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan sekarang ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5 Bapak Ibu ya, yang disingkat dengan P5.
Tapi sebelum memulai, mungkin saya mau tanya Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu guru di sini yang merupakan guru dari sekolah penggerak Bapak Ibu? Boleh deh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu memastikan nih udah gabung dan coba nanti misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar silahkan Bapak Ibu tuliskan apakah Bapak Ibu sudah ikut di guru di sekolah penggerak atau baru menerapkan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Boleh untuk dituliskan Bapak Ibu. Silahkan, silahkan Bapak Ibu. Boleh untuk baru menerapkan dari Bu Eni. Baik, baru menerapkan. Ada lagi, silahkan boleh dituliskan Bapak Ibu. Baru menerapkan. Baru menerapkan juga, baru akan, berarti pasti baru untuk kita simak sama Bapak Ibu nanti ya kalau baru menerapkan, tapi tidak dari sekolah penggerak, berarti dari eh, berubah ya, jadi mandiri, berarti mandiri ke kurikulum merdeka. Baru menerapkan juga, Pak Wiyadi baru menerapkan 2 tahun, bukan guru penggerak, baru akan tahun ini baru menerapkan. Baik, sangat menarik sekali ketika Bapak Ibu baru menerapkan dan kita akan bahas gambarannya seperti apa. Ini mungkin akan menjadi satu referensi Bapak Ibu dan nantinya bisa dijadikan salah satu pedoman juga nanti Bapak Ibu untuk menerapkan P5 yang mungkin Bapak Ibu ketika melihat P5 di sekolah-sekolah penggerak itu heboh sekali. Benar nggak Bapak Ibu? Ada yang istilahnya kalau P5 itu seperti kalau orang Jawa bilang ya, itu seperti perayaan lah, tanggapan apa dan yang kita lihat ada seni-seni macam-macam dan yang lain itu mungkin salah satu yang mungkin Bapak Ibu, wah, apakah benar nih kalau P5 itu harus dengan sesuatu yang wow sekali gitu ya atau yang seperti apa. Nah, itu menjadi salah satu fenomena yang terlihat ketika Bapak Ibu menerapkan istilahnya menerapkan P5 ini seharusnya seperti apa Bapak Ibu. Kalau kita melihat mungkin jadi kayak insecure gitu. Apakah benar nih P5 tuh harus ada yang mungkin seni-seninya ditampilkan yang paling banyak itu yang muncul biasanya tampilan seni yang wow. Bikin batik dari daun itu biasanya yang sering tuh bikin batik dari daun tuh sering banget muncul itu apa ekoprint itu sering banget. Kenapa semuanya jadi ekoprint ya? Padahal Bapak Ibu kita perlu cermati nanti seperti apa sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ataukah proyek-proyek kecil itu termasuk proyek pelajar Pancasila? Ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan juga. Meskipun tidak wow banget gitu ya. Tapi kalau proyek itu membentuk profil untuk anak-anak itu jadi salah satu hal yang tentunya memberikan insight ke anak-anak untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Baik, tapi sebelumnya membahas lebih banyak lagi, perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Klian Pradana, dari Duta Teknologi Kemdikbudristek. Kalau untuk mengajar, saya mengajar IPA, saya juga kepala sekolah di sekolah penggerak di SMP Krista Citra Parakan. Di sini saya juga konten kreator, biasanya Bapak Ibu kalau ingin melihat karya-karya saya atau melihat bagaimana proyek, salah satu proyek P5 itu saya buat ada di YouTube saya, juga ada di Mr. Click. Bapak Ibu bisa kunjungi nanti menjadi salah satu referensi juga dan tentunya saya akan sharekan apa yang saya tahu gitu ya, apa yang saya baca, apa yang saya cermati ketika melakukan 3 tahun ini. Berarti ini adalah tahun ketiga saya sebagai sekolah penggerak dan yang saya lakukan saya akan bagikan Bapak Ibu ke Bapak Ibu. Dan nanti semoga bisa jadi salah satu pedoman, salah satu referensi. Nah, di agenda malam hari ini, Bapak Ibu, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri seperti apa. Kemudian tema-tema proyeknya seperti apa, alur perancangannya seperti apa, modul proyeknya seperti apa, dan praktik baiknya pelaksanaan P5 itu seperti apa, saya akan sampaikan di malam hari ini. Semoga nanti Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan hari ini, di malam hari ini banyak muncul pertanyaan dan banyak yang kita bahas dan banyak yang kita diskusikan. Nanti tentu akan istilahnya nanti akan menjadi satu referensi ke Bapak Ibu guru yang lain, bukan hanya dari saya, tapi juga dari Bapak Ibu juga. Nah, yang pertama, ketika proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini saya dengar Bapak Ibu, saya juga pertama banyak kebingungan. Seperti apa sebenarnya proyek ini? Apakah proyek ini benar-benar membuat karya, harus karya saja?
atau tidak gitu ya. Itu jadi pertanyaan pertama, apakah harus yang ada akhirnya karya atau yang seperti apa? Nah, di proyek Pelajar Pancasila itu ada kunci, Bapak Ibu. Ada satu kata kunci, itu adalah mengalami pengetahuan. Yang salah satunya adalah holistik, dari tidak hanya dari mapel gitu ya, tapi ada satu kondisi di sekitar kita yang bisa kita angkat untuk anak-anak. Bisa kita angkat untuk anak-anak. Dan anak-anak bisa untuk mempelajari itu lebih mendalam cara prosesnya. Nah, salah satu mungkin di tempat saya itu dengan branding sekolah adalah sekolah multimedia, maka ada salah satu kita sesuaikan dengan yang ada di sekolah. Mungkin ini salah satu fotonya yang bisa dilihat. Kita coba buat karya juga nih. Awal-awal tuh kita masih mindsetnya karya terus. Makanya ada kita buat bagaimana anak-anak berwirausaha dengan membuat MOOC dengan karya-karyanya. Nah, itu adalah salah satu yang kita buat di tahun pertama. Mindsetnya seperti itu di tahun pertama. Tapi nanti kita akan lihat perubahannya seperti apa. Ya, maksudnya mindset profil pelajar Pancasilanya itu seperti apa. Nah, ketika proyek pelajar Pancasila ini semakin di setahun kan ada 3 kali ya, 3 kali minimal 3 kali untuk jenjang SMP itu 3 kali, sehingga kita coba pahami lagi, kita coba ulik kembali seperti apa, gitu. Dan kita berubah dari yang satunya itu kewirausahaan, kita coba ambil salah satu tema yaitu berrekayasa teknologi. Nah, saya akan tampilkan satu video ini, nanti kita akan coba simak ke beberapa video-video yang lain, sampel-sampel yang lain. Nanti kita akan simak yang pertama ini adalah yang saya laksanakan di berrekayasa dan berteknologi, rekayasa dan teknologi untuk profil pelajar Pancasila. Bukan, bukan itu. Proyek sekolah penggerak menjawab kebutuhan. Berkreasi dan berkolaborasi. Menciptakan solusi dengan karya. Inilah proyek sekolah penggerak SMP Kristen Krista Citra Parakan. Ini salah satu, mungkin baru opening aja, nanti kita lanjutannya saya akan tampilkan. Ini salah satu proyek sekolah penggerak berrekayasa berteknologi. Anak-anak itu membuat sebuah aplikasi dan aplikasinya langsung didistribusikan ke jenjang bawah, jenjang PAUD dan juga TK. Aplikasinya ada mengenal huruf, mengenal angka, mengenal hewan, dan mengenal warna. Nah, kebutuhan awalnya itu kita itu melihat dari sekolah, memang di sekolah saya basicnya multimedia banget yang kita angkat, makanya arahnya ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu punya khas sendiri, boleh pilih tema-tema yang sesuai. Hanya satu contoh kasus di sini di sekolah saya, kita ambil buat aplikasi yang seperti apa, yang langsung berguna ke jenjang di bawahnya. Dan ini masih karya di tahun pertama itu masih karya terus Bu, yang kita arahkan ke sana ketika membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, sebenarnya di proyek penguatan ini, Bapak Ibu, ini merupakan bagian-bagian yang kalau kita pahami gitu. Proyek penguatan pelajar Pancasila ini merupakan bagian dari pembelajaran yang salah satunya kalau dulu tuh intrakurikuler dan ekstrakurikuler saja. Nah, sekarang di dalamnya itu dimasukkan satu kegiatan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang ada 6 di sana. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ini yang nantinya akan membentuk budaya sekolah dari 3 bagian intra, ekstra, dan proyek. Namun ketika muncul satu pertanyaan, Bapak Ibu. Karena dia dilakukan di jam pelajaran, gitu, dilakukan seperti intra, gitu, di bagian di intra, pembelajaran proyek yang ada di intra sebenarnya, tapi namanya sendiri, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Begini, apakah setiap mata pelajaran
harus ada kegiatan P5? Mungkin Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar. Sebelum lanjut, ini jadi pertanyaan yang sering sekali muncul. Apakah setiap mapel itu harus ada di kegiatan P5? Bu Eni ini sudah menjawab. Ayo Bapak Ibu yang lain, apakah setiap mapelnya harus ada kegiatan P5? Oh, ini sudah ada 3 yang menjawab. Bu Suratmi, Bu Herlina, tidak. Bapak Ibu sudah paham di sini. Tidak harus. Ada yang iya, tidak harus. Tidak ada, tidak harus. Kenapa tidak, Bapak Ibu? Kenapa tidak? Mungkin bisa tulis secara, atau satu yang mungkin buka mic, boleh nggak ini Mbak Lulu nih? Yang boleh memberikan alasan kenapa tidak, kenapa iya gitu. Ada, boleh nggak Mbak Lulu? Kalau peserta membuka mic begitu. Mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan ini boleh deh. Bapak Ibu boleh. Yang mau memberikan alasan nih sambil kita diskusi. Setiap mapel harus ada kegiatan P5-nya tidak? Oh, tidak. Mungkin belum bisa, nanti belum bisa untuk bersuara gitu. Baik, saya akan simpulkan itu. Dari beberapa diskusi di Kemdikbudristek gitu ya, ketika ada kegiatan di sana, ada satu hal yang menarik ketika di awal-awal saya mikirnya semua mapel harus masuk di kegiatan P5. Tapi ternyata Bapak Ibu, P5 ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Sehingga tujuannya, muatannya, kegiatannya itu tidak ada kaitannya, pun misalnya tidak ada kaitannya harus menjawab TP-TP atau CP-CP yang sudah ada di intra. Jadi misalnya kok bab matematika atau IPA ada materi ini harus dijawab di sana, tidak. Tapi berdasarkan kondisi yang ada di sekolah, kebutuhannya seperti apa, proyeknya mau dibuat seperti apa, bisa juga guru seni gitu ya. Ketika masuk di fasilitator proyek, dia mengajarkan demokrasi bisa. Guru yang lain seperti mengajar lintas materi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena proyek ini benar-benar seperti kita mengadakan sebuah event gitu ya, event yang ada di jam pelajaran, tapi konsepsinya berbeda, tidak untuk menjawab CP ataupun TP di intra. Jadi kegiatan P5 ini tidak untuk menjawab capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran di setiap mapel, tidak untuk ke sana. Tapi dia punya tujuan sendiri yang namanya subelemen, Bapak Ibu, yang dari dimensi. Nanti kita bahas juga dimensi. Jadi tidak ada keharusan untuk mata pelajaran itu ada di kegiatan P5. Terus gimana yang ngajar? Misalnya ada kegiatan yang berekayasa teknologi yang biasanya guru TIK. Gimana dengan guru mapel-mapel yang lain? Guru mapel lain ini bisa untuk jadi fasilitatornya. Bahkan tidak harus mengajar sesuai profesionalisme yang diajar, misalnya materi IPS, materi IPA, materi bisa untuk mengajar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai di proyek itu, Bapak. Ini yang perlu kita tahu di awal, Bapak. Jadi tidak semua mata pelajaran itu harus ada di kegiatan P5. Nah, salah satu yang saya buat di rekayasa dan teknologi itu adalah membuat aplikasi. Kita akan simak sekilas ini satu lanjutan dari video yang tadi, kita akan simak sekilas. Seperti apa sih sebenarnya proyek yang saya buat di Berrekayasa dan Berteknologi, dan nanti saya juga akan bagikan modul proyek saya Berrekayasa dan Berteknologi, saya bagikan ke Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu? Nanti saya bagikan yang dari saya, modulnya semuanya saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Nanti misalnya mau dicontoh monggo, misalnya mau dimodifikasi monggo, nanti saya sampaikan. Kalau mau lihat kegiatannya ada di YouTube secara full ada. Nanti kalau ini hanya istilahnya untuk potongannya saja, Pak Ibu. Nanti modulnya akan saya bagikan. Membuat aplikasi Android namanya Belajar Angka. Untuk itu anak-anak TK, itu dari mengajarkan anak untuk berhitung dari 1 sampai 10. Saya mendampingi anak-anak dalam pelaksanaan proyek ketiga. Saya melihat anak-anak sangat kreatif, jadi saya tidak terlalu banyak masuk dalam proyeknya, hanya
membimbing saja, mengarahkan apa yang harus mereka lakukan. Jauh di luar ekspektasi saya, sangat jauh. Kalau menurut saya mereka, awalnya saya ragu mereka mampu melakukan ini, ternyata mereka jauh lebih dari mampu. Untuk proyek ke depan, anak-anak lebih kreatif lagi, dapat menghasilkan karya yang lebih bagus lagi. Oke, itu cuplikannya ya, Pak. Misalnya teasernya. Jadi ketika kita membuat aplikasi itu pemikirannya yang bisa membuat aplikasi mungkin hanya beberapa guru saja ya. Membuat aplikasi menggunakan SAC lah, misalnya aplikasi Android yang dibuat guru-guru bisa nih. Terus kita berpikiran untuk gimana kalau kita buat proyeknya anak-anak yang membuat aplikasi. Ternyata dalam jangka waktu sekitar dengan pakai blog sekitar 2 minggu lebih 3 minggu gitu ya. Anak-anak selesai membuat itu dan guru yang tadi itu Miss Endah itu adalah guru IPS dan mendampingi anak-anak untuk membuat aplikasi. Ternyata bisa juga. Jadi tidak harus guru TIK saja yang mendampinginya, tapi Bapak Ibu guru bisa lintas materinya untuk mendampingi anak-anak sebagai fasilitator di sana. Nah, itu menjawab sekali untuk apakah setiap mapel harus ada kegiatan P5? Tidak. Karena P5 ini terpisah dengan intra. Sehingga tujuannya, muatannya dan kegiatannya itu terlepas dari sana. Terlepas dari terlepas dari intra. Jadi benar-benar ini proyek yang disusun Bapak Ibu untuk mencapai sub-elemen dari dimensi-dimensi yang 6 tadi. 6 dari profil pelajar Pancasila tadi. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini baru menjawab satu pertanyaan. Karena memang P5 ini untuk konsepsinya benar-benar harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ketika di jenjang masing-masing, Bapak Ibu mungkin melihat di jenjang masing-masing, kita akan bisa melihat begitu. Masing-masing di sini kita di jenjang PAUD itu hanya ada 4 tema. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita bersaudara, kita semua bersaudara, dan imajinasi dan kreativitasku. Ini jadi salah satu yang ini suaranya tidak ada dari saya. Atau aman Bapak Ibu? Kenapa ada yang berkomentar tidak ada suaranya? Suaranya ada nggak Bapak Ibu? Aman ya? Ada ya. Berarti Bapak Ibu belum mengkoneksikan. Nah, ini tema proyek yang pertama, itu untuk jenjang PAUD, itu ada 4. Jangan ambil yang lain Bapak Ibu. Jangan ambil yang lain. Jangan ambil yang tema kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, tidak untuk PAUD begitu ya. Itu tidak untuk PAUD. Untuk PAUD cukup aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku, yaitu temanya. Tidak boleh ambil yang lain. Wah, kelihatannya kok saya pengen kearifan lokal. No, PAUD nggak pakai itu. Itu untuk SD. Nah, untuk yang SD ini, itu ada semua gaya hidup, mulai dari gaya hidup di sini. Ya. Gaya hidup ini SD. Kearifan lokal itu juga SD, Bhinneka Tunggal Ika bisa. Bangunlah jiwa raga itu bisa. Tapi suara demokrasi tidak. Suara demokrasi tidak, karena tidak ada pilihan OSIS Bapak Ibu. SD itu belum saatnya untuk melakukan suara demokrasi. Tapi rekayasa teknologi bisa, kewirausahaan bisa, kepekerjaan juga tidak. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu cek begitu ya. Saya di jenjang apa nih? Kalau saya di jenjang SMP berarti bisa dari gaya hidup berkelanjutan sampai kewirausahaan bisa dipilih sejumlah 7. Sejumlah 7. SMA juga sama, SMP dan SMA sama. SMK berbeda lagi. Ada yang namanya tema kepekerjaan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, nanti milihnya berarti jangan sampai Bapak Ibu nanti tidak tepat memilih tema sudah dijalankan, ternyata oh ini enggak untuk jenjang saya, ternyata ini untuk jenjang SMP. Misalnya SD pengen suara demokrasi nih, wah kita mau bikin proyek suara demokrasi, ternyata bukan sasarannya Bapak. Jadi kalau bukan sasarannya, tidak bisa di sini. Jadi suara demokrasi ini tidak bisa untuk SD. Hanya untuk jenjang SMP dan SMA. Nah, itu yang perlu diketahui pertama, tema yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, kira-kira Bapak Ibu memilih apa? Silahkan lihat kondisi sekolah, sesuaikan kira-kira dari budaya sekolah yang baru muncul nih sedikit apa gitu ya.
Misalnya kearifan lokalnya di sekolah tuh ada sesuatu yang perlu diangkat, ambillah. Atau misalnya suara demokrasi ini untuk SMP, ada pilihan ketua OSIS di semester awal. Nah, itu bisa dipilih suara demokrasi. Atau rekayasa teknologi. Rekayasa teknologi itu bukan yang harus komputer-komputer, tidak ya Bapak Ibu. Misalnya buat alat-alat apa untuk membantu, itu bisa juga. Tempat sampah otomatis, itu bisa juga. Sensor apa gitu, itu boleh juga. Jadi bisa Bapak Ibu nanti saya juga akan bagikan panduannya secara tertulis gitu ya, tidak hanya dari paparan, tapi panduannya juga yang perlu Bapak Ibu, karena ada panduan detail yang cukup panjang untuk P5 ini. Tapi ini bagian, saya kira Bapak Ibu milihnya jangan sampai salah, ini sangat penting untuk di awal. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Kira-kira berapa durasinya waktu pelaksanaan kegiatan P5 menurut Bapak Ibu? Wah, ini ada lagi. Wah, ini tapi pertanyaan terus ya. Tadi ada nggak pelajaran? Nggak ada. Sekarang durasinya kira-kira menurut Bapak Ibu berapa nih P5? Boleh tulis deh. Yang mungkin sudah pernah melakukan, seperti apa, yang belum juga menurut Bapak Ibu, oh, saya kira seperti apa? Setelah pelajaran, atau boleh dikumpulkan, atau seperti apa, boleh Bapak Ibu ditulis. Oh, ini 252 JP dari Bu Indah selama 1 tahun ya. Dari SD Negeri 6 Pamotan. Wah, ini secara detail nih 1 tahun 250. Apalagi ini? Oh, daftar hadir. Tidak ada daftar hadir, Pak. Tiap tema 2 minggu dari SMK. Bisa juga kita ambil yang 2 minggu. Boleh tiap minggu, boleh di akhir semester. Oh, boleh tiap minggu, boleh. 25% dari JP. Masing-masing. Seru Bapak Ibu ketika ditanya gitu, banyak pertanyaan dan seperti apa gitu ya, seperti apa untuk presensinya. Ada sistem blok 1 hari full, ada yang setelah pelajaran tahun bisa 2-3 tema. Ini jadi banyak masukan nih Bapak. Betul. Jadi kalau untuk jenjang TKSD Bapak Ibu, untuk jenjang TKSD itu hanya sekitar 2-3 tema. Kalau SMP 3-4 tema. 3-4 tema. Wah, ini 20-30 dari jumlah JP boleh blok. Ini saya akan jelaskan secara detail. Nih Bapak Ibu, sudah saya siapkan khusus untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal lihat jenjangnya masing-masing. Lihat jenjangnya masing-masing, contoh. Kita akan cek ketika Bapak Ibu di sini jenjangnya adalah SD begitu ya. SD di sini Bapak Ibu bisa kalau untuk SD 1-5 ini 252 JP. Udah keren sekali tadi Bu ini ya. Sampai hafal 252 JP Bu Indah. Itu SD 25 JP atau boleh dengan presentase boleh. 20-30% presentase boleh. Untuk perhitungannya. Nah, nanti kalau untuk SD itu 2-3 proyek saja. Tapi berbeda lagi dengan SMP. SMP SMA, nah ini SMP SMA, untuk SMP kelas 7-8, 3-4, 3-4. Nah, SMA-nya kelas 11 sama 12 berbeda lagi. Muncul ini kalau tidak ada kalau tidak ada panduannya benar-benar kita masih sangat banyak meraba nih. Nah, ini berbeda lagi. Ini yang perlu Bapak Ibu cermati. Jam-jamnya ini yang 3-4. Nah, Bapak Ibu pelaksanaannya boleh begini, menggunakan sistem blok bisa, semi blok bisa, 1 atau 2 jam di akhir hari bisa. 1-2 jam di akhir hari bisa. Ini seperti apa nih sistem blok, sistem semi blok? Ini Bapak Ibu. Saya akan jelaskan lagi secara detail. Untuk sistem blok ya, Bapak Ibu, untuk sistem blok itu benar-benar dalam jangka waktu tertentu Bapak Ibu di sini diharapkan untuk melakukan proyek pelajar Pancasila. Contoh yang pertama, ini sistem blok. Dari tanggal 15 hingga 29. Ini menyelesaikan tidak ada pelajaran dan khusus untuk melakukan proyek. Yang kedua, semi blok. Untuk semi blok ini dilakukan khusus di hari Jumat, setiap hari Jumat itu proyek.
Ada lagi yang satunya 1 sampai 2 jam per hari. Nah ini, per hari ada 1-2 jam sebelum pulang misalnya. Nah pertanyaannya, untuk memilih tiga-tiganya ini berdasarkan apa Pak Ibu? Kan berdasar apakah sesuka-suka kita ataukah ada ketentuannya atau seperti apa? Untuk memilih waktu proyek ini Bapak Ibu ya. Untuk memilih waktu proyek ini tergantung proyek Bapak Ibu. Contoh, proyek saya adalah proyek rekayasa teknologi membuat aplikasi. Saya akan mengambil sistem blok. Kenapa dengan sistem blok? Karena anak intens seperti short course lah. Untuk membuat aplikasi itu seperti short course. Mulai dari penjelasan di hari pertama, penjelasan di hari kedua, di hari ketiga itu pengenalan aplikasinya, terus mulai merancang aplikasinya, mencari, ini harus intens untuk dibuat. Intens terus dibuat, sampai hasil akhir selesai. Berarti kalau proyek yang memang diselesaikan dalam tahapan tertentu selesai, misalnya pembuatan batik ekoprint, itu kan dari pelatihannya dan yang lain sampai selesai, ini sistem blok cocok. Tapi sistem blok ini tidak cocok untuk misalnya proyek yang gaya hidup berkelanjutan, yang menjadikan anak-anak ini nanti punya karakter membuang sampah pada tempatnya misalnya, atau punya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah ini tidak cocok Bapak Ibu untuk sistem blok, karena di sini saja. Lebih cocok mungkin bisa pakai semi blok yang tiap minggu atau setiap 1-2 jam per hari. Jadi pemilihan waktu ini merupakan salah satu disesuaikan dengan proyeknya, lebih cocok yang dilakukan jangka panjang atau cocok yang dilakukan dalam satu blok hanya 2 minggu selesai. Nah itu Bapak Ibu silahkan pilih. Tidak hanya, wah ini blok lebih mudah, yang dia blok lebih, itu merupakan kebutuhan saja, menyesuaikan. Kalau memang ada proses pembentukan yang cukup lama, berarti perlu menggunakan sistem semi blok ataupun 1-2 jam di akhir pelajaran. Tapi kalau misalnya seperti demokrasi, mulai dari belajar demokrasi, terus ada LDK-nya, terus nanti ada pilihannya, itu tidak begitu panjang. Jadi itu cocok untuk sistem blok. Wah ternyata ada pemahaman tertentu yang bagaimana kita harus memilih apakah sistem blok atau semi blok atau di akhir hari. Jadi bukan hanya, oh saya senang yang sistem semi blok lah, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan tema yang Bapak Ibu nanti akan pilih. Itu waktu proyeknya. Jadi untuk konten proyeknya tadi temanya sudah, waktunya sudah seperti apa nanti Bapak Ibu diskusikan dengan di sekolah gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah tahapan memulainya. Bagaimana sih tahapan memulai P5 ini? Bagaimana untuk tahapan memulai proyek ini? Jadi untuk proyek Bapak Ibu ada beberapa tahapan yang perlu sekali nanti Bapak Ibu untuk lalui gitu ya. Yang pertama adalah di proyek yang pertama di sini membentuk tim proyek. Siapa isinya dari tim proyek? Tentu dari tim proyek itu di satuan pendidikan, nanti ada koordinator proyek, dan juga ada fasilitator proyek. Itu yang nanti kita akan bahas secara lebih detail. Yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapannya. Untuk apa begitu ya? Untuk mengetahui tahap seperti apa Bapak Ibu. Misalnya kok tahapnya masih di tahap awal, berarti Bapak Ibu cukup mengambil dokumen atau modul proyek yang ada di PMM, nanti langsung dilaksanakan aja, tidak perlu untuk dievaluasi. Tidak perlu untuk dimodifikasi. Tapi kalau sudah tahap berkembang, silakan modulnya dimodifikasi. Kalau sudah tahap akhir gitu ya, diidentifikasinya, nanti bisa Bapak Ibu membuat modulnya sendiri. Baru Bapak Ibu nanti bisa untuk merancang modulnya, membuat modulnya di sini, merancang modulnya, baru menerapkan hasilnya dan juga bagaimana melaporkan asesmennya. Itu tahapannya seperti itu. Jadi proyek ini dimulai dari mana? Proyek ini dimulai dari sekolah membentuk tim fasilitator. Yang isinya, kalau kita perhatikan, tim fasilitator ini isinya Bapak Ibu ada koordinator proyek. Apakah kepala sekolah? Tidak. Bisa dipilih dari mungkin dari kurikulum boleh, atau dari yang bidang ahli boleh. Baru koordinator ini akan memilih fasilitator proyek profil. Nanti memilih guru-guru yang bisa membantu yang untuk proyek itu. Jadi kayak membuat IO lah.
event short course gitu ya. Dan ada timnya. Nanti Bapak Ibu tidak berkaitan dengan mapel Bapak Ibu untuk mengajar di sana. Kalau misalnya mengajarkan demokrasi ya mungkin tentang politik dan yang lain. Nah, itu bisa diajarkan dari tim fasilitator project ini. Koordinator cukup bagaimana mengkoordinasikan anggota dari fasilitator ini untuk mengisi. Bagaimana dengan jadwalnya ya disusun oleh fasilitator. Apakah sesuai jam pelajaran? Tidak, juga tidak apa-apa. Jadi memang kondisional sekali untuk P5 ini. Seperti istilahnya kalau kita boleh bilang membuat short course dalam jangka waktu tertentu, membuat sebuah proyek dan di sana proyeknya dilakukan oleh fasilitator. Jumlahnya juga tidak dibatasi, silakan sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Nah, kalau sudah dibentuk, Bapak Ibu cek kesiapannya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu di sini menemukan bahwa saya adalah seberapa banyak pendidik yang melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, misalnya. Punya saya yang melanggar proyek hanya IPA saja. Kan kurang dari 50%. Berarti sekolah Bapak Ibu masih termasuk sekolah yang tahap awal. Nah, kalau tahap awal ini, implementasinya nanti, implikasinya Bapak Ibu nanti mendownload modul dari PMM, dilakukan saja sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, kalau lanjut dianalisis lagi, ternyata sudah ada proyek lintas disiplin di sekolah sebelumnya. Berarti sudah termasuk tahap berkembang di sini. Nah, ini perlu untuk mendownload modul dari sekolah lain ataupun dari PMM, dimodifikasi sesuai dengan Bapak Ibu, sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Kalau misalnya ada lagi, Bapak Ibu sudah merupakan semuanya ada keterlibatan mitra atau misalnya ada kerjasama dengan yang lain, berarti sudah tahap lanjutan. Ada narasumber-narasumber dari luar. Berarti Bapak Ibu perlu untuk membuat modul sendiri secara detail, dan apabila ada kesempatan silahkan boleh dibagikan ke sekolah-sekolah yang lain sebagai sekolah ketika berbagi seperti itu. Itu ketika Bapak Ibu sudah di tahap lanjutan. Jadi tahap awal itu mencari modul di PMM saja, nanti langsung dilakukan di sekolah. Kalau tahap berkembang itu silahkan melakukan modifikasi dari modul-modul yang sudah ada. Kalau sudah tahap lanjutan, ini direkomendasi untuk jadi mentor. Jadi ada mandiri berbagi. Nah, ini biasanya yang sudah melakukan P5 ini dengan lancar, dan salah satunya adalah sudah sebagian besar melakukan proyek, ada proyek yang lintas disiplin, ada juga yang bekerja sama dengan mitra, mungkin dari narasumbernya sudah dari macam-macam. Nah, itu sudah cocok menjadi salah satu mentor di sekolah yang perlu untuk membuat modul secara mandiri. Nah, di sini yang tentunya jadi salah satu nanti Bapak Ibu identifikasi di sekolah masing-masing. Kalau sudah, baru merancang modulnya. Tujuannya seperti apa, merancang asesmennya, mengembangkan aktivitasnya. Nanti di pertemuan lanjutannya, di pertemuan 2, saya akan bagikan ke Bapak Ibu bagaimana untuk merancang asesmennya secara lebih mudah. Saya akan bantu ke Bapak Ibu dengan nanti ada beberapa aplikasi yang bisa untuk membuat gitu ya, membuat untuk asesmennya. Nah, untuk tujuan pembelajaran di intra itu kan CP Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran kan CP. Terus kalau tujuan proyek dari mana Bapak Ibu? Ini pertanyaan lagi. Kalau tujuan pembelajaran kita ambil dari CP, jadikan TP, jadikan ATP. Kalau tujuan proyek ambil dari mana, Bang? Boleh tulis di kolom komentar. Boleh tulis di kolom komentar. Kalau tujuan pembelajaran ambil dari TP, terus TP jadi ATP. Tapi kalau tujuan proyek diambil dari mana? Yuk, boleh dicek di kolom komentar, saya tunggu. Kira-kira tujuan ini apakah buat sendiri, apakah dari pelajaran, ataukah dari sumber lain? Bu Herlina juga muncul. Dari subelemen. Ya, betul sekali. Dari subelemen. Wah, jadi ini ada subelemen dapatnya dari mana? Begitu. Ada Bapak Ibu, subelemen nanti pilih. Jadi tujuan proyek itu kita ambil dari subelemen yang merupakan penurunan dari paling atas itu dimensi turun jadi elemen, nanti di bawahnya ada subelemen. Nah, subelemen itu yang kita ambil
supaya nanti jadi tujuan atau kompetensi yang dicapai peserta didik. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu konsepnya. Oh, kita buat proyek tujuannya apa ya? Apa tujuannya buat batik? Oh, bukan itu Bapak Ibu. Tapi apakah kreativitasnya yang ditingkatkan, ataukah berpikir kritisnya yang ditingkatkan, ataukah yang lain? Nah, itu muncul dari sub-elemen. Muncul dari sub-elemen. Nah, itu yang penting sekali Bapak Ibu pahami. Jadi untuk menentukan tujuannya di sini adalah menentukan dari sub-elemennya yang seperti apa yang akan dicapai anak-anak setelah melakukan proyek. Itu alur perancangannya modul P5. Nah, komponen modulnya ada profil, tujuan, aktivitas, assessment. Saya kira contohnya ini secara basic ya Bapak Ibu. Sebelum memulai membuat modul secara lengkap, Bapak Ibu perlu untuk membuat seperti ini. Contoh. Di sini adalah kita mau membuat modul yang isinya adalah judulnya merayakan keragaman. Nah, temanya di sini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kelasnya berapa, penulisnya siapa. Nah, tujuan proyek ini Bapak Ibu. Tujuan proyek ini merupakan salah satu hasil temuan mengambil dari sub-elemen yang ada di buku panduannya profil pelajar Pancasila. Contoh di sini ada dua, yaitu memahami dan menghilangkan hambatan perdamaian berupa prasangka. Yang kedua, membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Nah, ini adalah yang diambil dari sub-elemen tadi. Baru dijabarkan antara dimensi, elemen, dan sub-elemennya. Nah, ini kita tinggal ambil di buku panduannya, Boy. Tidak membuat sendiri, tapi kita memang ambil di sana. Nah, ada dua. Ya. Yang diambil dari dimensinya itu adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemennya akhlak kepada manusia, sub-elemennya mengutamakan persamaan dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain yang berbeda. Nah, dimensi yang kedua, berkebinekaan global, ini elemennya, dan ini sub-elemennya. Nah, sub-elemen itu adalah tujuan yang nanti dicapai, yang ini dibuat kalimatnya dibuat lebih singkat, bisa untuk dicerna. Pelaksanaannya 52 JP, kalau misalnya JP-nya di kelas itu 8 misalnya, 8 berarti, atau 7 gitu ya, 7 JP gitu berarti sekitar 7 harian. Kalau misalnya itu ada 7 JP, atau misalnya di SD itu 6, berarti ada sekitar 8 hari lah, 8 sampai 9 hari untuk mencapai. Nah, ini merupakan salah satu yang perlu dibuat terlebih dahulu, dirancang terlebih dahulu sebelum mengarah proyek. Bukan kita langsung mengarah, kita buat batik aja dulu, atau kita buat aplikasi aja dulu baru ke sana, tapi kita tentukan dulu tujuan proyeknya seperti apa, dimensi elemennya yang diambil seperti apa yang diambil, sub-elemennya yang apa. Nah, itu yang perlu kita cermati Bapak Ibu, perlu sekali untuk menyimak dari panduan proyek yang harus dilakukan. Nah, itu yang memang proyek ini perlu banyak literasi di gurunya, karena memang baru, apalagi yang baru melakukan tahun ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu tentang konsepsinya. Salah satu yang mungkin tadi di awal saya menanyakan begini, apakah harus proyek? Tidak Bapak Ibu. Tidak semata-mata proyek, tapi ada satu satu karya saya yang proyek pelajar Pancasila yang tidak ada sama sekali karyanya. Tidak ada sama sekali karyanya. Tapi yang dibentuk adalah karakternya. Nah, salah satunya saya akan carikan sampelnya, ada satu video itu tentang satu video ini video Nah, ini adalah salah satu Tahun 2024 mendatang, rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum yang terdiri dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Banyak pemilih pemula yang akan turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.
tentang proses penyelenggaraan demokrasi harus dikenalkan sejak dini. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini, SMP Krista Citra mengambil tema Suara Demokrasi dengan judul Digitalisasi Demokrasi. Melalui proyek kali ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan secara spesifik dimensi profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan bernalar kritis beserta subelemen yang terkait. Pada awal proyek ini, tugas saya adalah jadi KPU. Tapi, saya nggak tahu apa KPU. Tugasku apa? Nah, tapi kita dapat pengalaman berkunjung ke KPU Temanggung loh. Ini seru banget. Di sini kita belajar simulasi pemilu lengkap hingga proses pengolahan suara. Tugas kami sebagai KPU menyiapkan kertas suara, kotak suara, publikasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pemilihan OSIS besok. Kami dari tim survei bekerja untuk mengumpulkan data dan memprediksi hasil pemungutan suara. Jadi dari hasil survei mereka tuh harus punya strategi gitu. Kami menggunakan beberapa pengambilan data. Salah satunya adalah wawancara dan mengambil sampel data dari warga sekolah. Kita akan menggunakan media sosial, poster, dan diskusi langsung dengan warga sekolah. Kita perlu memastikan bahwa tim kita memiliki visi dan misi yang jelas. Siapa yang bersedia jadi ketuanya dari tim sukses? Kita semua tahu bahwa Kak Rahel adalah calon hebat, pasti cocok untuk menjadi ketua OSIS tahun ini. Latihan dasar kepemimpinan ini merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Anak-anak diharapkan mampu untuk mengenali, menstimulasi dirinya, dan mampu menerapkan nantinya kepemimpinan di kehidupan sehari-hari. Saya kira itu Bapak Ibu ya, tidak untuk sampai akhir nih masih, atau mau dilanjutkan Bapak Ibu. Masih ada sekitar 3 menit nih. Lanjut aja ya. Boleh ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, saya kira ini kita lanjutkan sampai selesai. Dalam permainan transfer bola diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin itulah yang membimbing dalam semua anggotanya. Jadi anggota harus mendengarkan seorang pemimpin itu dan menurunkan ego mereka. Dan pemimpin pun harus mendengarkan apa yang anggota bicarakan. Bukan hanya seorang pemimpin saja yang mengatur, tetapi pemimpin juga harus mendengarkan pendapat dari seorang anggota. Dari kerjasama itu kami memperoleh kemenangan. Kami ingin mengajarkan kepada anak untuk belajar berkolaborasi, untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan Kristiani, dan untuk bisa mengambil kesimpulan dengan memikirkan secara kritis.
Saat simulasi bermain peran, saya menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah hal yang menarik, hal yang bisa dibilang tidak semua orang bisa melakukannya. Dari situ saya ingin dan tertarik untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Pada pemilihan ketua OSIS tahun ini, ada banyak calon selain saya. Ada Raya, Elan, dan Melody. Pasti seru deh! Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami memberikan kesempatan kepada peserta didik mempelajari peran teknologi dalam demokrasi, mengenal pihak-pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi, mengenal isu-isu seputar demokrasi, sekaligus dapat melatih peserta didik untuk mengekspresikan pendapatnya melalui pemilihan ketua OSIS. Saya belajar banyak dari persiapan pemilihan ketua OSIS tahun ini. Untuk urusan menang atau kalah itu urusan belakangan. Yang penting saya mendukung siapapun ketua OSIS yang terpilih di tahun ini. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus memberi kesempatan untuk belajar berdemokrasi. Oke, baik. Itu Bapak Ibu ya dari saya istilahnya tidak berupa karya di akhir tapi berupa karakter yang akan tertanam ke anak-anak, bahkan sampai benar-benar kalau menurut saya karakter yang dibentuk oleh anak-anak dalam rangkaian seperti itu sangat-sangat mendalam Bapak Ibu, dan mungkin bisa menjadi salah satu referensi Bapak Ibu, bisa untuk menjadi salah satu ide Bapak Ibu melakukan di sekolah, tapi untuk di SD belum bisa ya Bapak Ibu ya, karena SD belum bisa untuk suara demokrasi. Mungkin bisa mencari yang lain tentang gaya hidup berkelanjutan ataupun beberapa tema-tema yang lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Lulu. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo silakan kita diskusikan bersama. Silakan Mbak Lulu. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Tadi sudah dibahas secara lengkap dan lugas tentang bagaimana menyusun dan menerapkan proyek Pancasila di dalam kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melanjut ke sesi diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pada narasumber kami bisa melakukan raise hand di kolom Zoom meeting Bapak Ibu. Nanti akan kami persilahkan, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal tapi ingin bertanya dengan narasumber dan ingin berdiskusi, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Nanti akan dibaca dan dijawab langsung oleh narasumber kami. Baik, di sini sudah ada Bapak Matias Beratoboi yang sudah melakukan raise hand. Silahkan Bapak bisa menghidupkan videonya dan menghidupkan audionya juga. Ya, terima kasih. Baik, silahkan Halo, pertanyaannya. bisa dengar suara Ya, saya? sudah terdengar Bapak, sudah terdengar dengan jelas. Saya di daerah terpencil. Iya, saya daerah terpencil jadi jaringan sulit. Ya, begini, saya langsung pada pertanyaan. Memang kita di sini memang kita fokus pada seperti tadi karya berupa kita dalam pembuatan anyaman tikar untuk profil Pancasila. Saya biasanya buat video editor sampai dengan proses perekaman untuk audio. Apakah itu bisa dijadikan sebagai profil pelajar Pancasila? Mulai dari edit video sampai dengan proses perekaman ya, rekam ya, pokoknya itu sudah melakukan perekaman video klip begitu untuk siswa. Baik. Apakah itu bisa masuk dalam P5 atau tidak? Baik, seperti baik, itu. Baik. Ya. Baik. Langsung saya jawab ini, Mbak Lulu. Silahkan Pak, langsung dijawab. Ya, Pak, saya matikan kamera dulu biar jelas. Oh iya, iya. Saya dengar suara. Silakan Pak Matias, silakan Pak Matias. Boleh. Baik.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Pak Matias, ini pertanyaan yang seru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita melihat kondisional di sekolah yang menjadikan misalnya edit video, dokumentasi, publikasi, itu menjadi satu hal yang memang dibutuhkan dan menjadi satu soft skill yang bisa dimiliki oleh anak, itu bisa, tentunya bisa Pak Matias. Jadi salah satu project P5 begitu ya. Misalnya project P5-nya adalah publikasi media sosial bisa, atau pembuatan film pendek gitu. Misalnya pembuatan film nih dari karya-karya anak, nanti dimulai dari diajarkan dari bagaimana merekam, bagaimana pengambilan gambarnya, bagaimana editingnya, sampai bagaimana mengeditnya, dan bagaimana mempublikasikannya, itu akan menjadi satu tahapan rekayasa teknologi, Pak Matias. Jadi salah satu dari tema rekayasa teknologi. Nanti anak-anak akan tentunya memiliki kemampuan untuk itu, kemampuan untuk yang memang harus dimiliki di anak-anak zaman sekarang. Dan itu perlu diarahkan daripada anak-anak hanya buat sebuah karya yang untuk joget-joget saja, misalnya atau membuat konten-konten ini. Kalau diarahkan dengan dengan tujuan profil pelajar Pancasila Project ini yang lebih spesifik dan lebih bagus, itu tentu akan menjadi salah satu terobosan nih untuk sekolah Pak Matias nantinya. Nanti bisa diterapkan misalnya di akhir dengan strategi apalah, dengan temanya adalah rekayasa teknologi, tapi judul kegiatannya nanti adalah broadcast misalnya. Broadcast nanti jadi anak-anak mencoba membuat dokumentasi mulai dari pengenalan dokumentasi itu seperti apa, nanti pengenalan alat-alat itu seperti apa, tahapan membuat video seperti apa, mempublikasikan video seperti apa, itu akan jadi salah satu hal yang bisa dilakukan menjadi proyek dan tentu seru. Nanti kalau sudah berhasil, videonya boleh bagi ke saya nanti. Nanti saling share-share nanti hasil karyanya, oh ini dari sekolah Pak Matias nih, seperti itu. Seperti itu Pak Matias. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin untuk Bapak Matias bisa menghidupkan audio kembali atau masih ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber. Jika mungkin terkendala sinyal, bisa tidak menghidupkan videonya. Baik, mungkin kita berlanjut saja Pak ke penanya selanjutnya. Di sini ada Ibu Indriani yang sudah melakukan raise hand. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya. Ya, terdengar suaranya? Sudah terdengar dengan jelas Ibu. Silakan bertanya. Di sini saya mengajar di sekolah SMK. Di sini kan saya juga sedang mengimplementasikan P5. Mungkin ada tema yang diimplementasikan itu tema wajibnya. Tema wajibnya di sini kan kita kebekerjaan. Nah, ada beberapa tema. Nah, itu bagaimana sekolah memilih beberapa subtemanya? Gimana cara memilih subtemanya? Baik, cukup ya. Untuk temanya begitu ya, untuk tema yang dipilih itu kan ada, kalau untuk SMK itu ada 7 juga ya, ada 7 juga ya, 7 juga yang dipilih. Itu nanti setiap misalnya nih sebelum pemilih di bagian bawahnya subtemanya, idenya gitu ya. Ada beberapa persepsi yang mengatakan bahwa kita harus dalam 3 tahun tuh anak-anak melakukan 7 tema itu. Ada juga persepsi yang seperti itu. Ada juga yang persepsi boleh diulang-ulang. Itu sampai sekarang itu banyak. Itu yang mendampingi, yang menentukan masih kalau di jenjang satuan pendidikan itu masih pengawas. Kadang persepsi saya waktu ada seperti temu pendidik di Kemdikbud itu boleh diulang-ulang, bahkan tidak sampai 7 pun tidak apa-apa begitu ya. Tapi ternyata sampai ke satuan itu diminta untuk sampai 7. Tapi menurut saya juga tidak ada yang salah begitu ya. Kalau misalnya anak-anak memang kita kan melakukannya kan 9 karena misalnya 3 dalam 3 tahun 9 proyek nih, 9 P5. Kalau bisa 7 ya itu akan lebih bagus ya. Kita mendapatkan semuanya itu akan lebih bagus. Nah, untuk memilih subtema ini tidak ada ketentuan khusus. Berbeda dengan elemen memilih subelemen. Kalau subtema ini judul keseruan kita saja. Misalnya saya di Suara Demokrasi memilihnya adalah digitalisasi demokrasi.
Jadi ada survei anak-anak yang menggunakan digital, ternyata hasil survei yang muncul di TV-TV itu sebelum pilihan selesai itu memang anak-anak mau melakukan itu dan sesuai begitu ya. Itu keseruannya aja dengan digitalisasi aja, digitalisasi demokrasi. Misalnya berrekayasa dan berteknologi ini adalah kita membuat nama kegiatan, bukan subtema tapi nama kegiatan. Nama kegiatannya adalah pembuatan aplikasi Android gitu. Itu yang saya pilih. Tapi kalau untuk elemen itu memang sudah ada panduannya, nanti juga saya bagikan deh satu paket aja nanti di dalamnya Bapak Ibu ya ada buku panduan P5-nya, nanti ada contoh link contoh-contoh apa namanya, kalau dari saya kan hanya SMP nih. Nanti saya kirimkan link contoh-contoh dari P5-nya dan juga materinya ini saya jadikan satu Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu tidak pusing nanti nyarinya di mana. Kalau filenya cuma saya bagi di grup, kemungkinan tertumpuk deh nanti. Tapi kalau pakai link nanti saya minta tolong di deskripsi lah. Di deskripsi nanti kumpulannya ada apa saja di sana. Yang wajib dipilih adalah subelemen. Dimensi, kita pilih elemen. Nah, milih subelemen ini ada di buku panduan. Sudah dibuatkan. Jadi nanti Ibu tinggal milih, oh ketika dimensinya adalah kebinekaan gitu, berarti nanti ada elemennya. Nah, subelemennya sudah ada tiap jenjang masing-masing. Subelemennya SD ini nih, subelemennya SMP ada. Saya nggak hafal juga. Kalau untuk itu ketika saya butuh saya akan cari di bukunya ada. Nanti di SMK apa? Nah, subelemennya itu yang kita bisa cari di bukunya. Nah, itu yang bisa nanti tentunya Bapak Ibu. Kenapa kok saya pegangannya itu saya buku P5 banget ya? Karena saya menurut saya belum sepenuhnya paham juga, belum sepenuhnya utuh tentang P5 ini. Setiap mencari sumber ya saya balik lagi ke buku panduan P5. Saya mencari ini, oh ini subelemennya apa ya? Coba kita cari di panduan. Nah itu yang jadi kitab utama ketika P5 itu adalah kitab utama panduan P5. Bapak Ibu sudah punya atau belum tuh di situ. Itu yang penting juga untuk dimiliki. Seperti itu Bu Indriani. Baik. Terima kasih. Silakan mungkin untuk Indriani bisa melakukan feedback dengan narasumber kami, atau sudah jelas jawaban yang ditanyakan? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini sudah ada yang raise hand juga, Bapak. Di sini ada Bapak Raden Bagus yang sudah melakukan raise hand. Silakan Bapak bisa menghidupkan audionya dan bertanya langsung dengan narasumber. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lulu. Ya, buat Bapak Klik, salam kenal. Salam kenal. Dari Malino, Kalimantan Utara. Ya, pemaparan yang sangat menarik dan saya sangat senang, apalagi ini materi sedang hot-hotnya di seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ya, dan mudah-mudahan ini kan masih di dalam kurikulum Merdeka, mudah-mudahan tetap berjalan terus sampai ada istilah menteri ganti, kurikulum ganti juga. Ini tadi Bapak Klik tadi sudah menyampaikan tentang bahwa substansi, kalau menurut saya itu P5 ini kan diberikan waktu, diberikan luang khusus waktu dari kurikulum Merdeka, itu dari sekian jam-jam tadi, ratusan jam, baik itu dari full block atau semi block atau per jam, satu hari itu jam terakhir, itu kan substansinya adalah untuk bagaimana caranya sekolah itu mengangkat karakter siswa. Kalau saya tangkap tadi itu, pembentukan karakter siswa itu dari segi pendidikan itu dituangkan ke dalam P5 tadi. Bukan serta-merta hasil karya proyeknya. Kalau saya tangkap tadi umpamanya contoh ada seorang membuat program angka untuk anak TK. Mungkin yang dilihat bukan hasil karyanya itu, wah sudah baik sesuai dengan teknologi yang canggih dan modern. Mungkin yang saya tangkap di sini mungkin caranya dia bekerja,
berkolaborasi, atau mungkin mempunyai sikap untuk bergotong royong. Baik, mungkin terkendala sinyal seperti itu. Tanyakan Untuk di Bapak sini, Raden Bagus mungkin Diulangi, mungkin bisa diulangi, Pak. ya, mungkin bisa diulang Pak, bisa dimatikan saja ya, videonya, hanya audionya yang dihidupkan agar suaranya terdengar dengan jelas oleh narasumber kami. Sebentar. Baik. Mungkin bisa dijawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan Pak. Baik. Mungkin terpental Ya, karena kurang sinyal. mungkin ini ya, sepenangkap saya begitu ya. Baik, benar Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan proyek itu tidak hanya hasilnya bagus, tidaknya di hasil akhir karya begitu ya. Tapi yang dinilai adalah ketika pada proses pembuatan aplikasi itu dimensi apa yang dinilai. Ketika saya melakukan proyek itu ada 3 dimensi yang kita pilih, itu mandiri, kreatif, dan juga gotong royong. Nah, salah satu yang misalnya yang kreatifnya nih, kreatif ini subelemen yang saya ambil itu ada menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Mungkin Bapak Ibu kalau membuat aplikasi itu perancangannya saja untuk supaya anak-anak betah menggunakan aplikasi, pemikiran anak-anak itu luar biasa. Kita menggunakan pada waktu itu men-share-nya menggunakan seperti kertas plano lah, kertas plano itu, terus mereka, oh ini harusnya mainnya kita buatnya arahnya belajar dulu, setelah itu bermainnya yang seperti apa? Oh mencocokkan, oh ada yang ini. Nah itu karya-karya ini mereka punya karya-karya gagasan yang menurut saya anak sekarang ini jadi lebih, bahkan ekspektasinya lebih. Kalau Bapak Ibu mau cek videonya secara utuh gitu ya, dicek video apa namanya untuk video rekayasa teknologi itu, anak-anak ada yang bilang begini, saya masih ingat nih. Bagian yang paling sulit ketika proyek ini adalah bagaimana memikirkan sebuah permainan yang akan dipraktekkan oleh anak-anak nanti dan mereka senang bermain dengan itu. Makanya pemikiran itu tuh benar-benar anak tuh berpikir gagasannya ada, keluasannya berpikir itu mereka bagaimana mencari alternatif solusinya permasalahan, bahkan mencari apa namanya mencari bahan-bahan itu dengan oh dari ini, dan mereka tidak segan-segan untuk bertanya ke fasilitatornya, Pak, saya nggak nemu gambar yang bagus tentang ini. Nah, di dalam P5 ini yang paling penting memang seperti asesmennya, itu bahkan asesmennya bukan menjawab untuk ini menggunakan tombol apa A, B, C, D, itu tidak. Tapi asesmennya malah lebih ke ditanyakan bagaimana nih Pak, paham nggak ketika buatnya, tantangannya apa, dalam keseharian udah semangatnya apa, memahami betul nggak yang dibutuhkan ketika jadi inovator seperti apa. Jadi kayak open ended question lah. Jadinya di asesmennya itu anak-anak menceritakan, menjawab hal yang udah mereka ketahui, apa hal yang bukan terus untuk membuat animasi ini tombolnya apa, itu juga tidak, Pak. Nanti tidak ada assessment yang seperti itu, bahkan menceritakan bagaimana pengalaman mereka, setuju nggak, tidak setuju, seperti assessmentnya itu seperti ini nih, apa namanya, seperti survei bahkan malah, dan tidak di hasil akhir sampai ini ya, di hasil akhir sampai apa namanya penilaian ini berapa, hanya untuk memberikan semangat ke anak-anak. Anak-anak itu ada voting aplikasi terfavorit, itu hanya di akhir, itu memberikan semangat aja mereka ke anak-anak yang kecil, terus memberikan voting ke sana. Tapi itu tidak masuk ke asesmen akhirnya. Asesmen akhirnya tetap menjawab apakah kreativitasnya seperti apa, kebersamaannya dari pengamatan gurunya, kerjasamanya seperti apa, itu yang hasil akhirnya. Jadi memang benar proses yang paling penting, pengamatan anak-anak yang bekerjasama dengan yang lain. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, sikap mereka asli itu akan muncul. Ya, dan ketika mengalami kesulitan satu dengan yang lain, pengamatan. Kebetulan di sekolah saya muridnya sedikit, Bapak Ibu. Jadi pengamatan itu jadi lebih mudah. Mungkin kalau satu kelas sampai 200-300, saya juga strateginya seperti apa mungkin akan berbeda.
Dari satu kelas hanya sedikit, jadi untuk pengamatan itu lebih mudah. Jujur, itu keuntungan di sekolah saya. Ya, keuntungan apa ya? Jadi yang siswanya sedikit juga bukan keuntungan sebenarnya. Tapi ada satu aspek yang menyebabkan itu ketika melakukan proyek P5 itu jadi lebih, pengamatannya jadi lebih intens gitu ya. Lebih intens untuk mendampingi anak-anak. Dan ternyata selesai kalau sampai akhir. Ada yang tidak selesai, satu tidak selesai, yang 3 selesai. Sampai ke aplikasinya benar-benar sempurna berjalan dengan lancar. Seperti itu. Seperti itu Pak. Bagus. Boleh dibuka kembali Baik, mic-nya. silakan Pak. Baik, mohon maaf tadi saya terlempar tadi. Ya, ngomong. Boleh ditambahkan Pak, ditambahkan Pak. Mohon maaf ya. Ya, jadi terima kasih penjelasannya. Jadi sudah saya tangkap. Jadi substansinya adalah pembentukan karakternya itu yang kita lihat. Nah, ini yang terakhir Pak. Apakah ada alat tes evaluasi program P5 yang baku, Pak? Karena dalam hal ini saya perhatikan dan sempat bertanya pada beberapa teman, kok sepertinya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain belum ada. Nah, jadi apakah ada alat tes evaluasi program P5 ini yang baku untuk mengukur tingkat keberhasilan evaluasi program P5 secara keseluruhan maupun secara pilihan tema tadi itu? Terima kasih. Baik. Kalau untuk assessment itu karena kita yang melakukan, kita yang buat. Tidak ada bentuk baku yang hasilnya ini harus seperti ini. Tapi kalau bentuk-bentuk rubrik itu kita bisa untuk jadikan referensi. Kalau keberhasilan proyek itu tidak di assessment-nya karena yang diukur adalah anak. Kalau keberhasilan proyek lebih tepat ke refleksi, Pak. Ke refleksi kegiatannya. Biasanya anak-anak memberikan refleksi apakah proyek ini sesuai atau bagaimana perasaan tentang proyek ini. Itu keberhasilan proyeknya itu ketika kita dapat refleksinya. Kalau keberhasilannya dilihat dari personal per personal, nanti dari hasil asesmennya dari rubriknya yang anak. Yang sekalian saya jawab dari di sini, apakah menambah nilai dalam rapot. Untuk P5 rapotnya sendiri Bapak Ibu ya. Tidak ada di rapot kognitif. Ada sekarang tuh ada rapot P5 yang isinya kalau dilihat rapotnya mirip banget sama rapot anak TK yang di dalamnya itu ada sudah berkembang sesuai harapan. Itu kan rapot anak TK, anak PAUD ya, yang berkembang sesuai harapan, berkembang. Nah itu rapotnya sendiri. Jadi rapot kognitif yang biasa kita sendiri, rapot P5 sendiri. Jadi sekarang ada 2 rapot. Jadi rapot kognitif sendiri, rapot P5 sendiri. Itu yang perlu. Jadi tambah yang buat rapot biasanya tim fasilitator itu yang menyelesaikan rapotnya nanti untuk rapot proyeknya. Itu dari fasilitator dikoordinasi dari koordinatornya P5. Nanti diserahkan baru ke wali kelas. Biasanya seperti itu di sekolah saya seperti itu. Seperti itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Bapak Radit puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kami. Namun mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin yang sudah raise hand, untuk pertanyaan akan kita alihkan pada kolom chat karena di sini sudah banyak peserta yang bertanya. Karena saya akan langsung serahkan kepada narasumber, bisa dipilih langsung mungkin 3 pertanyaan Bapak untuk malam hari ini di kolom chat. Baik, silakan Pak. Mungkin yang ini ya, dari satu dulu yang kami membuat proyek pembuatan kursi EcoBrick dari plastik bekas kemasan. Program dilakukan setiap minggu akhir tiap bulan. Pertanyaannya, durasi proyek ini tepat dilakukan dan apakah teknik ini dinamakan blok atau semi blok? Dilakukan setiap minggu akhir. Kalau ini berarti semi blok Bapak Ibu. Tapi tepat juga sih, kalau misalnya waktunya dibuat blok bisa, sebenarnya bukan tepat ya, tapi dibuat blok oke, dibuat semi blok juga masih oke, karena pembuatan ini menjadikan, tapi akhir-akhirnya kalau seperti ini jadinya hanya pembuatan karya saja. Mungkin perlu dijadikan kalau misalnya ke sistem blok dari awalnya penjelasan kenapa harus ada kursi EcoBrick ini, kenapa EcoBrick ini dipilih bahannya, mungkin ada alternatif lain dan baru tahapan pembuatannya seperti apa, itu jadi sistem blok, itu jadi kayak short course. Bagus.
Yang diharapkan sekali lagi mungkin Bapak Ibu perlu disimak bahwa P5 ini tidak hanya sebatas karya, tapi bagaimana prosesnya kita menilai anak-anak dia kreatif. Mungkin kalau dikasih ekobrik, nggak hanya buat kursi anak-anak, bisa buat meja, bisa buat ini. Dari gagasan mereka tuh mereka mau buat apa. Ketika tahu ternyata ada ini bisa dibuat kursi begitu. Nah itu yang penting mungkin perlu Bapak Ibu gali lagi bagaimana untuk P5 ini. Memang P5 ini kreativitasnya ada di guru, tapi tetap melibatkan siswa seharusnya ya, melibatkan siswa untuk memilih apa yang harus dikerjakan. Ya, sebenarnya seperti itu sih yang secara idealnya adalah memilih ini pun tidak serta-merta dari guru, tapi apakah dari siswa, mungkin kalau dari SMP, SMA ada masukan nggak untuk proyek ini kita lakukan seperti apa? Setuju nggak misalnya membuat dari bahan ekobrik? Ada masukan nggak selain kursi? Nah itu mungkin bisa kita tanyakan ke siswa. Seperti itu untuk memilih salah satu temanya juga. Ini ada lagi misalnya jika di PAUD anak didik belum dapat menerima pembelajaran tersebut, bagaimana jalan keluarnya? Kalau untuk jenjang PAUD TK Bapak Ibu, saya kira aktivitasnya adalah aktivitas yang seru lah, aktivitas yang seru-seruan. Misalnya saya lihat di TK PAUD di saya gitu ya, di Krista Citra itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sederhana Bapak Ibu. Sangat sederhana. Misalnya di acara berbagi dengan orang, biasanya melibatkan orang tua. Kalau saya lihat dari TK itu lebih melibatkan ke orang tua. Dan di sana memang dibuat dengan yang beraktivitas dan seru. Dan ada salah satu rasanya adalah karena judulnya Aku Sayang Bumi, Aku Cinta ini. Nah itu relasi keluarnya biasanya yang lebih diperbanyak anak-anak untuk kunjungan kemana. Dan kalau saya lihat kemarin yang berkesan itu ketika anak-anak PAUD ini membagikan, mereka mengumpulkan seperti bantuan gitu ya, terus membagikan bantuannya ke orang-orang, mereka senang sekali bisa berbagi di sana. Nah itu yang penting sebenarnya konsepsinya bagaimana pembentukan karakter anaknya, bukan tingkat kesulitannya sebenarnya, tapi membentukkan karakter di sana untuk jenjang PAUD. Saya kira itu bisa untuk dicoba lah nanti. Apakah P5 harus selalu berkolaborasi dengan mapel lain? Nah ini kita udah jawab di awal. P5 ini tidak terkait dengan mata pelajaran karena tujuannya adalah dari sub elemen. Mungkin satu lagi ya, satu lagi yang saya pilih. Jika dalam kegiatan proyek dengan bentuk berbeda, misalnya ada yang membuat karya dan bukan karya, bagaimana asesmennya? Nah, untuk asesmen ini, Bapak Ibu, besok akan saya bahas lebih lanjut karena ada 2 pertemuan. Kalau ini kita bahas sampai rampung nih, kita nggak ada lagi dong bahasnya. Besok kita mau nanti bahas yang besok untuk asesmennya bagian-bagian akhir nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya kira itu Mbak Lulu yang bisa saya jawab di kolom chat. Mohon maaf apabila tidak terjawab semua Bapak Ibu karena banyak pertanyaan yang sudah muncul di sana di bagian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Kelikian Pradana yang sudah menjawab pertanyaan dari beberapa peserta Zoom meeting kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kami mohon maaf sebelumnya karena untuk narasumber tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Namun Bapak Ibu bisa memaksimalkan diskusi pada WA Group karena kami akan membuka WA Group besok pagi untuk diskusi. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung terkait P5 dengan narasumber kami di WA Group. Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu sampai diskusi pada tanggal 22 Oktober. Mbak Lulu, kalau boleh saya menjawab satu lagi deh, ini urgent sekali. Oh baik, silahkan Pak, boleh. Apakah gelar karya dilakukan tiap tema atau bisa digabungkan Bapak Ibu? Gelar karya ini Bapak Ibu, ini yang biasanya membuat minder banyak sekolah. Banyak sekolah yang kalau saya bilang, wah bikinnya selalu wow banget, bahkan mengundang pejabat sampai ini kalau Bapak Ibu lihat status-status mungkin guru-guru yang lain ya, mengundang pejabat A, B, C, D, terus tamunya sangat banyak, begitu ya, tamunya sangat banyak ini itu. Gelar karya ini sebenarnya simpel Bapak Ibu, tidak harus wow banget. Bahkan tidak mengundang dari itu, mengundang orang tua saja boleh. Jadi gelar karya ini disesuaikan dengan sekolah. Kalau sekolah memang tidak ada anggaran untuk itu, monggo silakan Bapak Ibu disesuaikan. Dan gelar karya ini tidak tiap tema, bisa dilakukan 1 tahun sekali saja. Dari pelaksanaan 3 proyek terus dipamerkan di akhir, mengundang orang tua, mengundang di sekitar boleh.
Atau seperti open house lah, di open house boleh itu ditampilkan, nah itu boleh. Tidak harus tiap temanya langsung ada gelar karya. Nah itu yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Silakan Mbak Lulu, boleh untuk dari saya cukup nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sangat menarik sekali Bapak Ibu bagaimana tentang penjelasan P5 seperti itu di dalam kelas, dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak selalu berkaitan tentang materi pembelajaran yang lain. Dan besok malam mungkin akan lebih dibahas lagi secara lebih mendalam oleh narasumber kami. Jadi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal atau tidak bisa masuk pada Zoom meeting pada malam hari ini dan masuknya pada pertengahan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami sudah merekam pertemuan kita pada malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab, Bapak Ibu bisa bertanya pada narasumber di WA Group. Seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu saya informasikan kembali Bapak Ibu terkait jadwal diskusi Zoom kita. Untuk diskusi Zoom kita 2 malam Bapak Ibu, yang malam hari ini merupakan sesi pertama dan besok malam merupakan sesi kedua. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk mengikuti Zoom meeting kita untuk 2 malam. Dan untuk diskusi pada WA Group, kita akan membuka mulai besok pagi sampai dengan tanggal 22 Oktober. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya atau bisa mengulas tentang P5 sehingga Bapak Ibu bisa menghasilkan karya seperti dengan moto kami di Guru Cendekia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Dan bagi Bapak Ibu yang bertanya terkait absensi, dokumen, dan sertifikat yang lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena akan kami siapkan semuanya. Bapak Ibu hanya perlu fokus untuk mengikuti diklat dan fokus pada tema yang akan dibahas dalam diklat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk dokumen dan yang lainnya akan kami kirimkan saat diklat telah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika tidak bisa absen dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita pada sesi pertama malam ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita bertemu kembali pada sesi kedua besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.